adik-adik, perkenalkan nama kakak Dea Alivia Fitri, NIM A1C3-19010 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan prima agar bisa menerima pelajaran yang kakak berikan dengan baik. Pada masa pandemi sekarang ini, di mana kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, dan tidak bisa dipungkiri jika cara guru mengajar hanya dengan metode ceramah melalui Zoom meeting akan membuat siswa menjadi bosan dan mengantuk. Apalagi kalau materi pelajarannya itu pelajaran fisika. Di sini kakak membuat metode pembelajaran berupa video yang bisa adik-adik simak. Lalu silahkan adik-adik menyimpulkan sesuai dengan teorinya ya. Baik, langsung saja. Tahu nggak sih mau adik-adik anak IPA atau IPS, adik-adik nggak bisa lepas dari yang namanya fisika. Emang nggak bisa dipungkiri lagi. Aplikasi dari fisika ini ada di kehidupan sehari-hari. Bahkan, sesimpel kamu membuka pintu saja, kamu membutuhkan fisika. Nah, setiap hari kamu selalu melakukan kegiatan yang namanya membuka pintu. Saat kamu membuka pintu, pernah nggak kepikiran kenapa ya gagang pintu itu selalu di ujung pintu? Yuk kita ungkap sama-sama misteri di balik gagang pintu lewat video pembelajaran kakak ya. Sekarang coba adik-adik bayangkan saat adik-adik membuka dan menutup pintu. Apa yang terjadi? Ya benar, pintu akan mengayun, terbuka dan tertutup. Nah, ayunan terbuka dan tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engselnya. Nah, saat kamu melakukan aktivitas tersebut tanpa kamu sadari, kamu telah mengaplikasikan torsi yang merupakan materi pembelajaran fisika. Tapi, apa itu torsi? Torsi atau momen gaya adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Momen gaya atau torsi dilambangkan dengan T, dibaca tau, dan merupakan besaran vektor, sehingga nilainya bisa positif ataupun negatif. Lalu, apa hubungannya dengan momen gaya dan letak gagang pintu? Jika kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak gagang pintu dengan engselnya adalah lengan momen. Rumus dari kegiatan ini adalah tau sama dengan F dikali D. Dari rumus dapat kita lihat bahwa momen gaya akan sebanding dengan lengan gaya D dan gaya atau F. Artinya, semakin besar lengan momen atau D dan gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Kakak akan langsung mencoba membuka pintu dari 3 titik yang berbeda. Usahakan gaya yang kita berikan sama besar ya. Dan hasil yang didapat adalah lebih mudah membuka pintu di titik A dan sangat sulit membuka pintu di titik C. Setelah melihat praktikan tadi, bagaimana bisa demikian? Karena letak engsel pintu atau poros dengan gagang pintu berjauhan sehingga nilai D-nya besar. Sebaliknya, jika kamu membuka pintu berdekatan dengan engselnya atau di titik C tadi, pintu akan lebih sulit terbuka karena letak engselnya dan gagang pintu berdekatan sehingga nilai D-nya kecil. Jadi kesimpulannya, semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya semakin besar, sehingga itu lebih mudah terbuka. Dan semakin dekat gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya semakin kecil sehingga pintu lebih sulit dibuka. Sekarang adik-adik sudah tahu kan kenapa gagang pintu harus diletakkan berjauhan dengan engselnya. Nah, baiklah, sekian yang dapat kakak jelaskan. Semoga adik-adik mengerti dan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.